Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dan menciptakan di muka bumi ini, di alam semesta ini beberapa makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan beberapa makhluk, di antaranya ada kaum jin, ada manusia, ada juga malaikat, dan yang lainnya. Kalau kita melihat melalui Al-Quran, bahkan seperti tumbuhan sekalipun itu dikategorikan makhluk hidup. Yang Allah katakan walakin la tafqahuna tasbihahum, yang kalian tidak tahu bagaimana cara mereka untuk bertasbih, kata Allah. Jadi mereka dikategorikan itu makhluk hidup. Hewan juga sama. Namun dari sekian banyaknya makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu makhluk yang istimewa. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makhluk yang istimewa. Makhluk yang kalau dapat perintah dari Allah itu nggak pernah ngeyel, nggak pernah ngedumel, nggak pernah komplain. Beda kamu sama kita manusia. Ada perintah dari Allah bahwa kita seringkali pengennya komplain. Diperintahkan A, pengennya B. Diperintahkan B, pengennya C. Ini terpampang seperti dalam kisah Nabi Isa alaihissalam di surah Al-Ma'idah. Bahkan penamaan surat Al-Ma'idah itu sendiri ya karena kisah ini. Ketika kaumnya Nabi Isa minta kepada Nabi Isa, kalau emang ente Nabi, ente jujur, turunin deh makanan dari langit. Mintalah Nabi Isa kepada Allah. Wa idh qala Allahu Isa ibn Maryam, disebutkan di situ, Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama' ila akhir ayat. Ya Allah, turunkan kepada kami makanan dari langit sebagai mukjizat. Tertera di surah Al-Maidah juz 7 di akhir halamannya. Diturunkanlah makanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun layaknya manusia, bosanan. Awal-awal dikasih makanan seperti daging-dagingan, komplain, masa menunya ini terus. Ya kita kalau mau ini katanya makanan hari ini ikan, besok ikan lagi, lusa ikan lagi, sama pokoknya seminggu ikan aja. Masa setiap hari ikan terus. Ini juga sama, komplain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Isa. Diberikanlah lagi makanan yang lain, komplain lagi, diberikan lagi yang lain, sampai akhirnya karena banyaknya ta'annud, banyaknya mereka mu'anadah, melanggar, membangkang, dicabut nikmatnya. Begitupun Nabi Musa yang tertera di surah Al-A'raf di juz 9. Nah, itu dikatakan Nabi Musa baru selamat dari kejaran Fir'aun. Pengikutnya Nabi Musa juga selamat, dan mereka baru saja melihat mukjizatnya Nabi Musa yang Allah turunkan untuk Nabi Musa. Laut dibelah. Dalam sebuah riwayat itu bukan hanya pembelahan laut seperti di tafsir di Ibnu Katsir, tapi laut itu dibagi menjadi 12. Jadi kayak 12 gang kayak gitu, dan ada jendelanya. Sehingga Nabi Musa beserta rekan Bani Israil 12 suku tuh. Innal asyara naqiba di surah Al-Maidah di juz 6. Ada 12 bagian, 12 suku. Setiap suku itu jalannya masing-masing dan diberikan jendela agar mereka merasakan aman. Saudara saya masih di sini, masih aman. Baru melihat kejadian itu, naik ke atas mendapatkan keselamatan. Fir'aun turun, ditutup oleh Allah itu laut, tenggelam Fir'aun. Sangat-sangat masih hangat lah kalau bahasa kita. Lewat ke sebuah daerah sebelum nyampe ke daerah Palestina kalau sekarang, ketemu di sebuah daerah ada orang yang menyembah berhala. Karena umatnya Nabi Musa yang melatar belakangnya dulunya semuanya adalah umatnya Fir'aun, karena kan mereka anggap Fir'aun itu Tuhan. Masuk Islam akhirnya ikut kepada Nabi Musa. Dulunya Tuhan mereka berbentuk, ada bentuknya nih Fir'aun, bisa diajak ngomong lagi. Ketika ikut kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Tuhan tidak ada bentuknya. Ketemu anak kelompok nyembah Tuhan juga, tapi bentuknya berhala. Ngomong, ada di surah Al-A'raf. Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, tuh enak tuh ada Tuhan pakai bentuk, kita kagak ada. Padahal baru saja melihat mukjizat yang tidak pernah terjadi. Seharusnya menambahkan keimanan mereka.
seringkali adanya pembangkangan, seringkali adanya komplain dari diri kita itu sendiri. Kayak misalnya ada perintah sholat, ya Allah sholat lama banget, ya Allah udah azan aja. Sekarang mah azan yang kita rindukan cuma azan maghrib. Ya azan yang lain mereka ya Allah udah azan aja. Isya, apalagi kalau Isya, ya Allah baru aja makan nasi belum turun udah azan Isya aja. Masya Allah. Nah makhluk yang Allah muliakan ini nggak ada kayak gitu. Makhluk yang satu ini nggak pernah kayak gitu. Kalau udah ada perintah dari Allah udah aja. Mereka pun nggak berani mendahului Allah di dalam berbicara. Di surah Al-Hajj disebutkan la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Nggak berani mereka mendahului ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah izinin ngomong baru berani ngomong. Bahkan ketika masalah Allah menginformasikan kepada kaum malaikat, jadi turunnya dan kasih tahu di malaikat itu makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi informasi kepada malaikat bahwasanya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah yaitu adalah manusia. Kan malaikat itu sempat nanya, ulama sepakat para ulama tafsir, baik Tabari, baik itu tafsir Al-Qurtubi, baik itu tafsir Al-Baydawi, baik itu Al-Jalalain, hampir semua tafsir menyatakan bahwasanya malaikat ketika Ar-Razi juga sama di Mafatihul Ghaib itu malaikat bukan mau komplain kepada Allah, tapi bentuknya pertanyaan, pengen dapat ilmu. Ya Allah, kan manusia ini sering menumpahkan darah, kenapa dijadikan khalifah? Itu pun mereka ngomong karena diizinin. Kalau nggak diizinin, dia pun manut tuh. Itu malaikat. Mereka luar biasa taat kepada Allah. Di surah At-Tahrim kalau nggak salah disebutkan, mereka itu la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka nggak pernah maksiat, kalau ada perintah sam'an wa ta'at. Sampai itu kalau seandainya ada perintah sujud, kita sujud aja. Kalau perintah itu belum dicabut, ya masih sujud. Kalau ada perintah tawaf, ya mereka tawaf aja. Belum dicabut, nggak bakal berani tawaf. Ya wajar, karena mereka kagak ada hawa nafsu. Mereka kagak ada hawa nafsu. Kalau kita kan ada. Makanya ibadah-ibadah mereka nggak ada kaitannya dengan hawa nafsu. Yang sifatnya adalah ibadah murni. Kalau kita kan ada bentuk penekanan hawa nafsu. Ya kayak sekarang kita puasa. Apa itu tujuannya? Mengekang hawa nafsu kita, menekan, melawan hawa nafsu. Beda sama malaikat, nggak ada hawa nafsu. Mereka juga nggak makan, nggak minum. Makanya kita nggak bisa nyogok mereka. Mereka nggak ada hawa nafsu. Nggak bisa kita bilang kan, jangan dicatat ya, karena membuka nih, habis isyanya, mau ngopi bentar, jangan dicatat, nggak bisa. Mereka nggak ada hawa nafsu sama sekali. Itu malaikat yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuh disebutkan ada malaikat-malaikat yang memang tugasnya dari awal diciptakan sampai akhir itu aja, nggak pernah ganti. Ibadah sama seperti kita, Pak. Mereka ibadah, kita juga ibadah. Tapi lagi-lagi saya tegaskan, ibadah mereka hanya yang tidak berkaitan dengan hawa nafsu. Zakat kan urusan harta. Mereka nggak mencari harta, nggak memiliki harta, maka mereka nggak ada ibadah zakat. Tapi sholawat, menyatakan ada mereka sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau misalnya kita jelaskan tentang sujud, mereka juga ada yang sujud. Ya. Kalau misalnya tadzkir, tasbih, takbir, mereka zikir, mereka zikir. Disebutkan di Al-Baqarah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka juga zikir. Kalau tawaf, mereka juga tawaf di Baitul Ma'mur. Sebagaimana tertera di kitab Nurul Zolam Syarah Aqidatul Awam. Mereka ada ibadah itu. Tapi Pak, yang mau saya sampaikan di pertemuan kali ini, ada satu ibadah, ada satu keistimewaan yang malaikat itu pengen tapi nggak dikasih. Yang dikasih manusia, kita ini manusia. Kalau masalah makan, mereka tak ada makan, mau puasa, nggak ada, mereka urusan pengen mau surga. Tapi ada satu ibadah yang mana penjelasan ini dijelaskan oleh seorang mufassir, yaitu adalah Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Adabi Hamalatil Quran, dan juga tertera di dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran, bahwasanya malaikat itu pengen satu nih amalan tapi nggak dapat. Apa itu? Quran. Al-Quran khitabnya tertujunya kepada dua makhluk saja, dua kaum jin dan kaum manusia. Maka disebutkan di surah Ar-Rahman, sanafrudu lakum ayyuhal thaqalan.
Tsaqalain di situ dua orang yang dibebani. Siapa yang dibebani? Manusia dan jin. Itu yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai sekarang di kota Makkah ada masjid namanya Masjid Jin. Kenapa dinamakan Masjid Jin? Karena pada saat itu jin kafir yang belum masuk Islam mendengar bacaan Al-Quran dari Muhammad dan beserta sahabatnya, mereka merasa asyik, enak nih, nyentuh ke kalbu mereka. Mereka datangin Nabi dan masuk Islam di tangan Nabi. Lokasinya diabadikan sampai sekarang, dinamakan Masjid Jin. Itu secara lokasi. Secara sejarah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ahqaf juz 26. Dijelaskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin masuk Islam. Karena mereka mukallaf sama seperti kita. Satu ini manusia, mereka kaum mereka enggak dapat. Maka kita lihat di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mereka tuh kalau misalnya ada pembacaan Al-Quran, langsung ngumpul. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsuna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah. Mereka ngumpul. Terus juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-bait alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an tatara 'ala ahli sama kama tatara an-nujum li ahli al-ard. Orang yang ada di langit itu semuanya pada melihat kalau rumah di situ dibacakan Al-Quran, bercahaya di rumah, ngumpul semuanya ke situ. Di hadis juga di kitab Riyadhus Shalihin ada malaikat yang memang tugasnya nyari orang-orang yang berzikir bertasbih. Dan afdhalul dzikir Al-Quran. Mereka akan lebih semangat lagi kalau membaca Al-Quran. Kita juga tahu di surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika diturunkan Al-Quran, tanazzalul malaikah. Ulama tafsir mengatakan turunnya ini bukan turunnya kayak kita turun barengan gitu. Turunnya itu saking ramainya para malaikat yang turun, ramainya luar biasa. Itu dari maghrib sampai salamun hiya hatta matla'il fajar, saking ramainya. Ngapain? Nemenin Al-Quran, asyik mereka dengan Al-Quran. Tapi mereka nggak dapat, maksudnya mereka nggak ada ibadah membaca Al-Quran. Kita dapat. Nah, masyaallah hadirin, maaf, kita ini seringkali standar ganda. Kita seringkali standar ganda, jujur-jujuran aja. Sebab apa? Kita seringkali ngomong, apalagi ntar lebaran. Ketika anak kita lebaran, silaturahmi sama orang ketemu, ada yang mau ngasih THR, ada yang mau ngasih THR ke anak kita. Anak kita mungkin belum kenal duit. Kalaupun dapat duit juga balik ke bapak emaknya THR tersebut. Jadi belum kenal duit. Anak nggak mau nerima. Apa yang kita katakan? Nggak boleh. Rezeki jangan ditolak, terima. Nggak boleh ntar marah Allah. Itu kan rezeki Allah yang ngasih kamu. Bagus banget kalimatnya. Yang bisa kita tarik kesimpulan dari ucapan dia itu, rezeki kagak boleh ditolak. Lah ini Allah ngasih rezeki kepada kita. Malaikat kagak dapat, kita dapat, malah kita tolak. Apa itu Al-Quran? Enggak, saya enggak nolak. Iya, enggak nolak secara langsung. Penolakan kita, penolakan halus. Tahu buktinya apa? Di rumah kita Quran udah 16 hari Ramadan masih debuan. Beli doang. Punya doang, tapi enggak pernah dibaca. Enggak pernah dibuka sama sekali. Bukankah ini penolakan halus? Kayak kita enggak mau nerima, cuma kagak enak sama orang yang oke, diterima. Habis enggak dipakai. Habis kita kasih ke orang. Habis kita enggak cicipin. Emang kita enggak demen. Ini penolakan halus namanya. Giliran masalah duit, rezeki kagak boleh ditolak. Giliran Al-Quran, kita tolak secara halus. Masyaallah hadirin, jangan sampai yang Allah nyatakan dalam Al-Quran di surah Al-Furqan, ternyata orangnya itu kita. Allah mengatakan, entar Al-Quran, entar Nabi Muhammad bakal ngadu di hari kiamat bahwasanya umat Nabi Muhammad gak baca Quran. Wa qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Quran mahjura. Mahjura itu sesuatu yang ditinggalkan, ngadu. Ternyata kita baca terus banyak. Kita yang tergolong orang-orang itu yang gak pernah baca Al-Quran. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, kalau ingin mendapatkan keistimewaan, maka jangan pernah meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Maaf, saya gambarkan seperti ini aja. Ini Pak, tisu. Ini tisu. Saudara kita tahu betul ini isinya habis sore. Ini tisu. Tisu ini kalau dari segi bahan ya nggak ada beda sama kertas. Biasanya buat apa? Buat ingus. Kalau misalnya ingusan, kalau misalnya ada air ludah
alhamdulillah kita buat tisu juga terkadang. Kadang juga buat keringat. Selain buat keringat, kalau kamar mandi modern kagak ada air, adanya tisu, cipoknya pakai tisu. Terus juga ada tisu basah yang memang dikhususkan gambarnya aja gambar bayi. Buat apa bayi tisu basah? Buat nyipok, apa bahasanya? Masjid maaf. Buat nyipok iya, buat dibersihin kotoran-kotoran yang ada di sini. Ini tisu. Sesuatu yang kata saya robekin juga kita ngeliatnya biasa, kata saya robekinnya biasa. Tapi kalau saya robekin duit, wah ya Allah bahas sih, marah sih mungkin. Sayang enakan buat saya. Tapi kalau tisu saya robekin juga nggak apa-apa. Nggak ada yang komplain, nggak ada yang marah dan semacamnya. Bahkan banyak juga bungkus-bungkus yang kertas-kertas ujung-ujung jadi apa? Wadah buat cabai, di warung-warung sayur kayak gitu. Itu kan tak sama buat. Namun ini tisu. Seandainya ditulis di sini Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai bayar menutup alih perlakuan kita sama tisu yang kosong udah beda. Perlakuan kita ketika lihat, oh ini Al-Fatihah yang ditaruh sembarangan, nggak boleh taruh sembarangan. Quran aja kita taruh di rak, nggak boleh sejajar sama kaki kita kan. Ini ayat Al-Quran, oh nggak boleh, harus dimuliakan, nggak boleh taruh sembarangan. Yang dulu ini buat cetok, walaupun tisunya sama, mereknya juga sama, karena ada ayat Al-Quran, agak boleh lagi, harus dimuliakan. Bahkan kalau itu menjadi sebuah kumpulan yang begitu banyak, Allah nyatakan di surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, nggak boleh disentuh kecuali dalam keadaan bersuci. Atau Quran itu, kalau kita lihat lembaran semua kertas kan, mungkin cetakan undangan kita pada saat nikah atau pada saat ada acara yang lain, kita cetak undangan sama percetakan Al-Quran satu percetakan, kertas yang digunakan juga sama. Tapi kok beda, undangan kita balik-balik gak taunya ke warung sayur, jadi bungkus semuanya atau dibuang, tapi Al-Quran ditaruh di rak. Apa yang menyebabkan perbedaan? Yang menyebabkan perbedaan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Sampai ulama mengatakan walaupun tali itu kan gak ada tulisan Al-Quran, tali pembatas, tapi karena dia bersentuhan Al-Quran jadi mulia Pak. Covernya jadi mulia. Beda sama cover skripsi kita. Cover skripsi kita yang udah diobar-abrik sama dosen, bisa dibuang, dilempar, kayak ukuran lagi dibakar. Itu enggak dimuliakan, luar biasa. Bayangkan kertas benda mati jadi mulia, jadi hidup gara-gara Quran. Seharusnya kita makhluk hidup dengan Quran lebih hidup lagi. Tapi kok malah kita yang mati, tuh kertas jadi hidup, kita yang hidup malah kita yang mati. Ini kan kebalikan. Seharusnya kita makhluk hidup lebih hidup lagi. Allah nyatakan di surah An-Nahl, orang yang beriman dan beramal soleh, di antara amal soleh kan membaca Al-Quran. Dalam sebuah riwayat, afdhalul ibadah di ummati tilawatul Quran. Amalan yang paling afdhal yang dilakukan oleh umatku adalah bacaan Al-Quran. Itu yang paling afdhal. Amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Ahmad bin Hanbal juga menyatakan hal yang sama. Pendekatan diri kepada Allah yang bagus adalah dengan membaca suratan-suratan Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di surah An-Nahl, barang siapa beriman, beramal soleh, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Bahkan kita udah hidup, kita nih udah hidup, makan, tadi sahur, sholat, bergerak, kita sekarang hidup. Tapi kenapa Allah bilang fala nuhyiyannahu, kami akan hidupkan? Seakan-akan kita ini udah mati, dihidupin lagi. Seakan-akan kalau kalimatnya seperti itu, ternyata enggak. Maksud fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kita udah hidup, cuma jasad doang hidup. Banyak juga kita hatinya mati, rezekinya mati, terus juga kehidupannya mati. Dalam arti kehidupan mati ya enggak bahagia, enggak senang, enggak harmonis. Tapi kalau dia enggak jauh dari, kalau dia dekat sama Al-Quran, enggak pernah jauh dari Al-Quran, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup karena memang juga waktunya durasinya 15 menit. Kita tahu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kita tahu. Sebelum saya masuk ke dalam Sayyidina Umar, perlu diingat baca Al-Quran kita nggak perlu yang penting kejar hatam, kejar target. Bagus, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi jangan sampai cuma kejar tayang, baca Qurannya sehari doang. Ya, sehari doang. Sampai sekarang banyak orang buat status sekarang di bulan Ramadan yang aktif di masjid hanya pemain inti katanya.
Yang baca Al-Quran juga tinggal pemain ini nih. Pemain cadangannya udah pada pakai semua. Dia pindah ke mall dan semacamnya. Harapan kita baca Al-Quran itu bukan cuma bacaan musiman. Bukan cuma bacaan musiman. Tujuan dia baca Al-Quran di Ramadan, entar kalau Ramadan udah terbiasa lagi dengan baca Al-Quran. Maka yang paling penting diistiqomahkan. Yang nggak bisa baca, orang ada halaman Quran banyak, kita nggak bisa baca Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran yang banyak. Ya udah, baca Al-Quran walaupun satu halaman sehari nggak apa-apa. Misal ada orang saudara kita baca Al-Quran, dia 30 menit dapat 2 juz. Kita 30 menit satu halaman. Mana yang paling baik? Dua-duanya baik. Yang ini baik, dari setiap huruf ada 10 kebaikan. Yang ini juga baik karena dia ada usaha, ada kemauan, dan juga dia ada sambil belajar. Dia belum terlatih, dia belajar. Itu pahalanya banyak. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Hadis qudsi ana 'inda mufassiratil qulub min ajli. Terus juga tentang masalah yata ada sebuah hadis orang yang baca Quran tapi terbata-bata, ada pahala tersendiri. Jadi semua akan dapat pahala. Dan juga jangan minder, saya bacaan cuma satu halaman. Tapi enak kalau bahagia berkali-kali. Yang juga ngerasa udah banyak, saya udah banyak baca Quran. Alhamdulillah 15 hari sudah hatam sekali nih. Jangan melihat orang yang bacaan lambat itu seakan-akan bukan gak pernah baca Quran, main mulu. Jadi mungkin susah untuk membacanya. Semua ada keistimewaan masing-masing. Jangan pernah melihat orang yang sekarang ibadahnya dikit atau dia ahli maksiat, terus kita merasa, oh kita ahli hebat, kita orang soleh, kita orang dekat sama Allah. Jangan pernah kayak gitu. Jangan pernah analogikan, jangan pernah keluar dari sini entar pada saat siang ngelihat orang yang lagi makan di warteg siang hari di bulan Ramadan, kagak uzur, tiba-tiba kakinya kelihatan, kakinya dia deh, sendalnya dia. Terus kita melihat dia seakan-akan ahli neraka. Jangan pernah kayak gitu. Allah Maha membolak-balikan hati. Siapa tahu tahun depan kita makan bareng sama dia di warteg. Kagak ada yang tahu. Jangan pernah merasa diri lebih baik dari orang. Nah, baru masuk ke dalam kisah Sayyidina Umar. Siapa kira Sayyidina Umar, Pak? Sayyidina Umar itu dulunya orang yang dibenci oleh umat muslimin. Orang yang dibenci oleh umat muslimin. Apalagi Sayyidina Hamzah. Gak demen banget awalnya sama Sayyidina Umar. Karena beliau seringkali mengintimidasi, menyiksa, menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad sebelum masuk Islam. Tapi siapa kira Sayyidina Umar akhirnya menjadi orang yang mulia. Yang ulama hadis mengatakan di antara di dalam kitab Manhajul Latif, kedudukan Sayyidina Umar dengan Rasulullah, maksudnya kedekatan, cuma satu orang doang yang menjadi pembatas. Sayyidina Umar, Abu Bakar, Rasulullah. Para ulama hadis sepakat kemuliaan setelah Rasulullah Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar. Kalau Utsman Ali ada khilaf di dalam mustalah hadis. Ada yang mengatakan Ali dulu, ada yang mengatakan Utsman dulu. Tapi kalau Abu Bakar Umar semua sepakat. Jalan itu bersatu sama Nabi. Siapa yang mengira? Dulunya orang tidak ada nama Sayyidina Umar banyak. Tapi beliau menjadi orang yang istimewa. Kok bisa jadi istimewa? Kok bisa jadi mulia? Apa penyebabnya? Al-Quran. Beliau masuk Islam gara-gara mendengarkan Al-Quran. Awalnya dengar adiknya masuk Islam, marah. Orang saya lagi marah-marahin orang masuk Islam, orang saya sendiri yang masuk Islam. Adik saya sendiri marah, mau didatangin adiknya, mau digampar, mau dipukul. Ternyata pada saat masuk rumahnya dengar Al-Quran, tersentuh. Layaknya tadi itu jin yang di surah Al-Ahqaf dengar Nabi baca Quran, tersentuh masuk Islam. Ajibu da'i Allah wa aminu yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim di surah Al-Ahqaf. Begitu pun Sayyidina Umar tersentuh. Yang awalnya mau marah-marahin berubah. Ajak saya ke rumah Nabi, saya pengen masuk Islam. Gara-gara Al-Quran. Berkat hal ini, berkat Al-Quran, asal muasalnya gara-gara Al-Quran jadi orang mulia. Kita pun seharusnya kayak gitu. Kalau mulia, jangan pernah ninggalin Al-Quran. Walaupun sehari salaman, walaupun sehari satu ayat. Yang penting istiqomah. Jangan cuma hari pertama 3 juz, besoknya alot kagak baca lagi. Ketemu ntar tahun depan lagi. Ini orang yang salah. Kalau ingin kita mendapatkan pedoman, petunjuk, keistimewaan, kemuliaan, istiqomah Al-Quran, jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu